Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Arayan dari kelas 11-8 Sains 3. Saya akan menjelaskan tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah transportasi dalam tubuh yang mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa dengan bantuan jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah terdiri dari 3, yaitu darah sebagai mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon, dan jantung memompa darah ke seluruh tubuh, serta pembuluh darah yang terbagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Struktur sistem peredaran darah. Komponen darah ada 4, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Komponen darah yang pertama ialah plasma darah. Plasma darah adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Kemudian ada sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah sel darah putih. Sel darah putih berfungsi melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Yang terakhir adalah trombosit. Trombosit membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera, mencegah pendarahan berlebih. Struktur selanjutnya adalah jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terbagi menjadi 4 ruang, 2 serambi atau atrium, dan 2 bilik, ventrikel. Darah mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksasi otot jantung. Anatomi jantung ada 4. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Kemudian ada bilik kanan. Bilik kanan atau ventrikel kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Kemudian di sisi kiri ada serambi kiri atau atrium kiri, berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimnya ke bilik kiri. Yang terakhir adalah bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri disebut juga pembuluh nadi. Pembuluh arteri membawa darah keluar dari jantung. Arteri terbesar di dalam tubuh adalah aorta. Arteri yang lebih kecil disebut arteriol. Selanjutnya ada pembuluh vena yang disebut juga pembuluh balik. Pembuluh darah vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena mudah dikenali karena letaknya dekat permukaan kulit dan biasanya terlihat berwarna kebiruan. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh kapiler yang merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Pada pembuluh kapiler terjadi proses pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta zat buangan dari tubuh. Yang terakhir adalah mekanisme peredaran darah. Sistem peredaran darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh dan mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.